ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini insya Allah kami akan melanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari diajak ayahnya mengunjungi kuil. Nabi Ibrahim bertanya, "Berapa banyak patung yang sudah ayah buat?" "Sudah tak terhitung," jawab ayah beliau. "Bagaimana jika aku melayani salah satu dari mereka, kemudian yang lain menyakitiku karena aku tidak melayaninya?" Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ayahnya terkejut atas pertanyaan itu. Ia menyarankan agar menyembah dewa terbesar yang bernama Marduk. Nabi Ibrahim pun heran dengan bentuk patung yang telinganya besar dan merupakan patung terbesar di kuil itu. Lantas beliau pun bertanya, jika mereka tidak bisa bernapas, bagaimana mereka bisa memberi nafas pada manusia? Jika mereka tidak bisa hidup, bagaimana mereka bisa memberi kehidupan pada manusia? Mendengar pertanyaan itu, ayah Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab. Malah dia pun marah sambil berkata, "Kau anak yang keras kepala, kau mengajukan banyak pertanyaan." Ayahnya kemudian berlalu meninggalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Saat pencariannya, Nabi Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama, dan pada saat itu muncul anggapan jika ada lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang yang sesat." Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan konsep ketuhanan. Keistimewaan Nabi Ibrahim dalam menemukan konsep ketuhanan atau konsep tauhid terletak pada perjalanannya ketika menemukan keyakinan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan akal pikiran yang murni dan suci, beliau dapat menemukan konsep ketuhanan sehingga yakin bahwa hanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hal ini bermula saat Nabi Ibrahim tercengang melihat keindahan dan kehebatan alam. Menurut pengamatan beliau, alam yang bermatahari, berbintang, berbulan, berhewan, bermanusia pasti memiliki penguasa, pengatur, dan pemilik. Lantas beliau berpikir, siapa sosok penentu, pemilik, penguasa, dan pengatur keberadaan alam semesta ini? Semula Nabi Ibrahim menduga bahwa bintang, bulan, dan matahari merupakan sang pengatur alam semesta. Akan tetapi dugaan itu dibantah oleh realitas ketidakkonsistenan dan ketidakkekalan eksistensi benda-benda tersebut. Bintang, bulan, dan matahari terkadang menghilang dan muncul kembali begitu saja sesuai dengan peredaran waktu. Menanggapi hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bergumam, Tuhan tidak mungkin hilang dan Tuhan tidak mungkin juga berubah. Peristiwa ini Allah kisahkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 hingga 78 yang artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan." Temuan konsep ketauhidan yang didapat Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bentuk kekuasaan Allah yang diberikan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa apa yang Nabi Ibrahim pikirkan berkaitan dengan perubahan alam, terbitnya dan terbenamnya bintang, bulan, serta matahari merupakan sebagai karunia Allah untuk menumbuhkan satu keyakinan pada diri Nabi Ibrahim, bahwasanya alam semesta ini tidak berhak untuk disembah. Allah juga menghendaki bahwa hanya dialah satu-satunya yang kemudian pantas untuk disembah dan dijadikan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, agar dia termasuk pada orang-orang yang yakin." Quran Surat Al-An'am ayat 75.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, dan pada akhirnya beliau yakin bahwa hanyalah Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.